Dia pulang ke rumah untuk mengejutkan orang tuanya dengan kehidupan yang penuh kesuksesan. Tetapi apa yang ditemukannya di depan rumah mewahnya sendiri membuatnya membeku. Dua orang tua gemetar kedinginan di salju, dibuang seperti sampah. Dia tidak membayangkan bahwa pemandangan itu akan menenggelamkannya dalam jurang rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Mobil hitam berhenti di depan rumah mewah, tepat saat matahari musim dingin mulai terbenam. Sebastian Montero turun dengan senyum kemenangan di wajahnya, merapikan mantel kasmirnya sambil mengagumi bangunan 3 lantai yang megah yang kini menjadi miliknya. Dia telah merencanakan momen ini selama berbulan-bulan untuk mengejutkan orang tuanya, menunjukkan kepada mereka bahwa putranya akhirnya mencapai kesuksesan yang selalu dia impikan. Tetapi ketika matanya tertuju pada pintu samping properti itu, senyumnya membeku di wajahnya seperti es yang menutupi tanah. Dua sosok duduk di salju, meringkuk di bawah selimut kompang camping yang hampir tidak melindungi mereka dari angin yang menusuk. Seorang pria tua memeluk seorang wanita berambut putih, keduanya gemetar kedinginan. Di samping mereka ada 2 koper tua dan sekotak karton berisi foto-foto yang terlihat dari tepinya. Mereka tampak seperti dibuang seperti sampah pada malam musim dingin yang membeku itu. Sebastian merasakan sesuatu patah di dadanya saat dia mengenali wajah-wajah itu. Mereka adalah orang tuanya. Don Arturo dan Doña Elena, orang-orang yang memberinya kehidupan, duduk di salju seperti tunawisma di depan rumah yang dia beli untuk mengesankan tunangannya, rumah tempat dia tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia tinggal. "Ayah, Ibu," teriak Sebastian berlari ke arah mereka dengan hati yang hancur. "Apa yang kalian lakukan di sini? Ya Tuhan, kalian kedinginan." Don Arturo mengangkat pandangannya, matanya lelah, penuh dengan air mata yang tertahan. Mereka bertemu dengan mata putranya. Tidak ada tuduhan di tatapan itu, hanya kesedihan yang tak terbatas yang menembus Sebastian seperti pisau. "Anakku," gumam pria tua itu dengan suara serak, "kami tidak ingin mengganggumu. Vicente memberitahu kami bahwa kamu tinggal di sini. Tetapi gadis yang keluar memberitahu kami bahwa kami tidak bisa masuk, bahwa rumah ini bukan tempat bagi orang seperti kami." Sebastian merasa tanah terbuka di bawah kakinya. Dia berlutut di depan orang tuanya, mengambil tangan ibunya yang dingin. Doña Elena menatapnya dengan mata yang pernah menatapnya dengan kebanggaan yang tak terbatas, tetapi sekarang hanya memantulkan rasa malu dan sakit. "Maafkan kami, anakku," bisiknya dengan suara patah. "Kami tidak ingin mempermalukanmu di depan orang-orangmu. Kami akan pergi sekarang. Vicente akan menjemput kami segera. Mempermalukan aku." Sebastian merasakan air mata membakar pipinya. "Kalian tidak akan pernah bisa mempermalukan aku. Siapa yang melakukan ini pada kalian? Siapa yang mengusir kalian?" Pintu depan rumah mewah itu terbuka dengan bunyi gedebuk yang kering. Cristina Salazar muncul di ambang pintu, terbungkus gaun malam berwarna mutiara yang berkilauan di bawah lampu-lampu di pintu masuk. Wajahnya yang sempurna menunjukkan ekspresi kekesalan yang absolut, seolah-olah kehadiran para lansia itu adalah noda pada perayaan sempurnanya. "Sebastian, apa yang kamu lakukan di luar?" tanyanya dengan suara dingin. Para tamu menunggu. "Malam ini kita mengumumkan pertunangan kita. Ingat?" Sebastian bangkit perlahan dengan orang tuanya masih gemetar di belakangnya. Kemarahan mulai mendidih di dalam dirinya, bercampur dengan rasa bersalah yang mencekiknya. "Cristina, apakah itu kamu? Kamu mengusir orang tuaku ke jalan." Dia tertawa kering, tanpa humor. "Orang tuamu, Sebastian, 2 orang tua berantakan, mengetuk pintu meminta berbicara denganmu. Aku bilang rumah ini bukan tempat penampungan gelandangan. Mana ku tahu siapa mereka." Dia berhenti, menatap mereka dengan jijik. "Meskipun melihat mereka dengan baik, aku mengerti mengapa kamu tidak pernah menyebut mereka. Mereka tidak cocok dengan citra yang telah kita bangun, bukan?" Keheningan yang mengikuti sangat menghancurkan. Beberapa tamu telah keluar ke pintu masuk, tertarik oleh skandal itu. Pria dan wanita berpakaian rapi, mengamati adegan itu dengan ekspresi mulai dari keterkejutan hingga ejekan yang terselubung. Sebastian mendengar bisikan yang mulai menyebar seperti api. Kasihan orang tua itu orang tua mereka, betapa memalukannya. "Aku tidak tahu Montero berasal dari tempat yang begitu rendah." Don Arturo mencoba bangkit terhuyung-huyung. Sebastian bergegas untuk menopangnya, tetapi ayahnya menghentikannya dengan tangan gemetar. "Tidak, nak, kami sudah cukup membuat masalah. Ibumu dan aku akan pergi. Kamu punya kehidupanmu, orang-orangmu. Kami tidak datang untuk merusak apapun. Kalian tidak akan kemana-mana." Suara Sebastian bergema di udara dingin, penuh dengan kemarahan yang belum pernah dia rasakan.
Ini rumah kalian sama seperti rumahku. Christina menuruni tangga dengan langkah terukur, hak sepatunya berdentang di atas batu. Dia menyilangkan tangan, menatap Sebastian dengan campuran kekecewaan dan ketidakpedulian yang absolut. Sebastian, jangan konyol. Pikirkan apa yang kamu lakukan. Semua mitra kita ada di dalam. Kontrak dengan Velasquez akan segera ditandatangani. Sungguh kamu akan merusak segalanya demi orang tuaku. Sebastian memotongnya, suaranya bergetar karena emosi. Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri, Christina? Apakah kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Yang kulakukan adalah melindungi reputasi kita, jawabnya tanpa gentar. Kamu dan aku sedang membangun kerajaan. Kita tidak bisa membiarkan kelemahan sentimental. Kukira kamu mengerti. Donya Elena mulai menangis diam-diam, menutupi wajahnya dengan tangannya. Don Arturo memeluknya erat, seolah ingin melindunginya dari seluruh dunia. Sebastian merasakan sesuatu di dalam dirinya patah secara definitif saat melihat orang tuanya seperti itu, dipermalukan, kedinginan, hancur di depan rumah yang dia beli dengan uang yang dia hasilkan, melupakan mereka. Saya bekerja sepanjang hidup saya, kata Don Arturo tiba-tiba dengan suara tegas meskipun kesakitan. Saya menjadi tukang angkut, apapun yang diperlukan agar anak ini bisa belajar. Ibunya menjahit sampai larut malam untuk membelikan buku-bukunya. Kami tidak pernah memiliki apapun, tetapi kami selalu memiliki martabat. Dan sekarang suara Anda patah. Sekarang saya menemukan bahwa putra saya malu pada kami, bukan begitu? Sebastian jatuh berlutut di depan ayahnya. Ayah, aku tidak pernah. Kalau begitu, mengapa kamu tidak pernah datang mengunjungi kami, nak? Pertanyaan ibunya adalah bisikan yang syarat dengan rasa sakit bertahun-tahun. Mengapa kamu berhenti menelepon? Mengapa ketika Vicente mencarimu, kamu selalu bilang kamu sibuk? Sebastian tidak punya jawaban. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya saat kenangan menghantamnya seperti gelombang. Panggilan yang diabaikan, alasan kosong, janji-janji kosong untuk segera mengunjungi mereka. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang membangun masa depan yang lebih baik, bahwa ketika dia memiliki kesuksesan yang cukup, dia akan kembali untuk mereka, dia akan memberi mereka semua yang pantas mereka dapatkan. Tetapi kebenaran lebih gelap dan sederhana. Dia malu. Malu pada asal-usulnya yang sederhana di depan Christina dan lingkaran sosialnya. Malu pada rumah bata tempat dia tumbuh. Malu pada tangan kasar ayahnya dan bahasa Spanyol sederhana ibunya. Dia telah menukar dua orang yang mencintainya, tanpa syarat dengan dunia yang hanya menerimanya karena uangnya. Tuan Montero, sebuah suara serak menyela momen itu. Seorang pria tua dengan pakaian kerja gelap mendekat dari jalan, membawa termos yang mengepul. Saya membawakan kopi panas untuk Don Arturo dan Donya Elena. Saya tidak bisa membiarkan mereka di luar lebih lama lagi. Itu adalah Vicente, mantan karyawan terpercaya orang tuanya, yang sekarang menjadi satu-satunya dukungan nyata mereka. Pria yang memelihara ayam di halaman rumah sederhana, yang mengajari Sebastian cara naik sepeda, yang tidak pernah berhenti memanggilnya anakku, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Vicente menatap Sebastian dengan campuran kekecewaan dan kesedihan yang lebih menyakitkan daripada teguran apapun. Don Arturo berbicara tentang Anda beberapa minggu yang lalu, Tuan Sebastian. Dia bilang dia ingin bertemu Anda, bahwa dia perlu mengatakan sesuatu yang penting. Saya mencoba menghubungi Anda, meninggalkan pesan, tetapi Anda selalu rapat, dalam perjalanan, makan malam penting. Sebastian merasa dunia berhenti. Ayah perlu bertemu denganku. Mengapa? Apa yang terjadi? Don Arturo mengalihkan pandangannya. Tetapi Donya Elena berbicara dengan suara gemetar. Dokter bilang jantung ayahmu sangat lemah, nak, bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Itulah mengapa kami ingin bertemu denganmu sekali lagi. Kami hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Jeritan yang keluar dari Sebastian adalah suara primitif, merobek. Dia memeluk ayahnya seperti anak yang hilang, terisak-isak tanpa kendali sementara para tamu mengamati adegan itu dengan wajah batu. Beberapa bergumam, yang lain mengalihkan pandangan mereka dengan tidak nyaman, tetapi Christina tetap tak bergerak di tangga, tangan masih terlipat, tanpa sedikit pun belas kasihan di ekspresi riasan wajahnya yang sempurna. Aku tidak tahu, tangis Sebastian. Ayah, aku tidak tahu. Maafkan aku, tolong, maafkan aku. Don Arturo mengelus kepala putranya dengan tangan gemetar. Tidak ada yang perlu dimaafkan, anakku. Kamu memilih jalanmu, dan itu baik-baik saja. Kami hanya ingin melihatmu sekali lagi sebelum aku pergi. Itu saja. Vicente membantu para lansia berdiri. Don Arturo terhuyung-huyung dan Sebastian menopangnya dengan kuat.
merasakan betapa rapuhnya tubuh yang dulu tampak tak terkalahkan. Aku akan membawa mereka kembali ke rumah, kata Vicente pelan. Mereka sudah cukup kedinginan. Tidak, Sebastian menghalangi. Mereka tinggal di sini. Ini rumah mereka sekarang. Christina menuruni tangga terakhir, kesabarannya akhirnya habis. Sebastian, dengarkan aku baik-baik. Jika orang-orang itu masuk ke rumah ini, aku akan pergi. Dan bukan hanya aku, Velasquez, para mitra. Semua bisnis yang telah kita bangun, kamu harus memilih masa lalumu yang sengsara atau masa depan kesuksesan kita. Keheningan absolut. Bahkan angin seolah berhenti. Semua mata tertuju pada Sebastian menunggu keputusannya. Ayahnya menatapnya dengan mata penuh air mata, tetapi juga pengertian, seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Ibunya menggenggam tangan Don Arturo, bersiap untuk kekecewaan lain. Sebastian menatap Christina, lalu ke orang tuanya, dan pada saat itu sesuatu yang tertidur di dalam dirinya akhirnya terbangun. Vicente, katanya dengan suara tegas, menyeka air matanya, bawa orang tuaku masuk ke kamar utama, siapkan mereka tempat tidur yang paling nyaman di rumah. Sebastian, Christina mulai dengan suara mengancam. Kamu, dia memotongnya, menatapnya dengan mata yang untuk pertama kalinya melihat dengan jelas. Kamu boleh tinggal atau pergi. Tetapi aku akan memberitahumu sesuatu. Aku membangun kerajaan di atas punggung dua orang yang mengorbankan segalanya untukku, dan selama bertahun-tahun aku berpura-pura mereka tidak ada karena aku malu dari mana aku berasal. Malam ini aku menemukan ayahku sakit duduk di salju, dan jika itu tidak membuat hatimu hancur, maka kamu bukanlah wanita yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersamanya. Gumaman menyebar di antara para tamu. Christina memucat. Tidak percaya. Kamu meninggalkanku karena mereka. Aku tidak meninggalkanmu karena mereka, jawab Sebastian. Aku meninggalkanmu karena aku menemukan bahwa pria yang aku jadikan bersamamu adalah seseorang yang tidak kukenali, seseorang yang meninggalkan orang tuanya di jalan dan itu bukan pria yang aku inginkan. Christina mundur selangkah, matanya berkilat marah. Kamu akan menyesali ini, Sebastian Montero. Aku bersumpah. Dia memutar tumitnya dan masuk ke dalam rumah dengan langkah-langkah yang penuh amarah. Para tamu mulai bubar, beberapa menghindari tatapan Sebastian, yang lain bergumam di antara mereka sendiri. Dalam beberapa menit, rumah mewah itu hampir kosong, hanya gema pintu yang dibanting dan mesin yang menyala. Sebastian berlutut di depan orang tuanya untuk terakhir kalinya malam itu. Maafkan aku, tolong. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Don Arturo tersenyum lemah, mengelus wajah putranya. Kamu sudah melakukannya, anakku. Kamu sudah melakukannya. Vicente membantu para lansia masuk ke rumah. Sebastian mengikuti mereka, menutup pintu di belakangnya. Tetapi dalam keheningan malam yang membeku itu, sebuah pertanyaan mulai berdetak di benaknya. Mengapa Vicente mengatakan dia mencoba menghubunginya selama berminggu-minggu ketika dia tidak pernah menerima pesan tunggal? Dan yang lebih penting, siapa yang memastikan pesan-pesan itu tidak pernah sampai? Hari-hari berikutnya seperti bangun dari mimpi buruk untuk menemukan bahwa kenyataan lebih buruk. Sebastian telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia membatalkan pertemuan penting, mengabaikan panggilan dari mitra yang marah, dan mengubah rumah mewahnya menjadi tempat perlindungan bagi orang tuanya. Tetapi setiap senyuman yang berhasil dia dapatkan dari Doña Elena, setiap momen damai di samping Don Arturo, datang dengan rasa bersalah yang melahapnya dari dalam seperti racun lambat. Pagi hari ketiga, saat dia menyiapkan sarapan di dapur yang belum pernah digunakannya, dia mendengar langkah kaki lemah turun dari tangga. Don Arturo muncul di pintu masuk, bersandar pada tongkat yang diberikan Vicente kepadanya. Wajahnya yang pucat menunjukkan usaha yang dia lakukan untuk tindakan sederhana turun ke lantai pertama. Ayah, kamu seharusnya istirahat, kata Sebastian cepat, meninggalkan wajan dan berlari untuk menopangnya. Aku sudah terlalu banyak istirahat dalam hidupku, anakku, jawab pria tua itu dengan senyum lelah. Sekarang aku ingin hidup setiap menit yang tersisa, terutama ini bersamamu. Mereka duduk bersama di meja makan, meja marmer Italia yang pernah dibeli Sebastian untuk mengesankan tamu-tamu yang tidak pernah kembali setelah malam itu. Don Arturo mengamati rumah itu dengan mata yang tampaknya melihat jauh lebih banyak daripada yang ingin ditunjukkan Sebastian. Rumah yang indah, nak, tetapi terasa kosong, seolah-olah tidak ada yang benar-benar pernah tinggal di sini. Kata-kata itu jatuh pada Sebastian seperti batu. Dia benar. Dia telah memenuhi rumah mewah itu dengan barang-barang mahal, dengan seni yang tidak dia pahami, dengan furnitur yang tidak pernah dia gunakan, tetapi dia tidak pernah menjadikannya rumah.
Ayah, kata Sebastian, dengan suara patah. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Vicente bilang dia mencoba menghubungiku, bahwa dia menelepon berminggu-minggu yang lalu untuk memberitahuku bahwa kamu sakit, tetapi aku tidak pernah menerima pesan, panggilan, atau email apapun. Tidak ada. Don Arturo menyesap kopinya perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Vicente menunjukkan kepadaku catatan panggilan di teleponnya. Dia menelepon kantormu 14 kali dalam 3 minggu. Mereka selalu bilang kamu sibuk, bahwa mereka akan meneruskan pesanmu, tetapi kamu tidak pernah menelepon balik. Itu tidak mungkin. Sebastian merasakan darahnya membeku. Asistenku selalu meneruskan semua pesan kepadaku. Semuanya. Asistenmu? Tanya Don Arturo. Siapa namanya? Monica Herrera. Dia sudah bekerja denganku selama 3 tahun. Dia sepenuhnya dapat dipercaya. Pria tua itu mengangguk perlahan. Tetapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Anakku, hari-hari ini di sini aku melihat banyak hal. Aku mendengar percakapan yang mungkin seharusnya tidak aku dengar. Dan ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang malam kami tiba. Sebastian mencondongkan tubuh ke depan, jantungnya berdebar kencang. Apa itu, ayah? Sebelum Don Arturo bisa menjawab, pintu depan terbuka dengan keras. Christina masuk dengan langkah penuh amarah, diikuti oleh 2 pria berjas yang segera dikenali Sebastian. Ricardo Velasquez dan putranya Javier, mitra terpenting perusahaannya. Sebastian, kita perlu bicara sekarang, perintah Christina, mengabaikan sepenuhnya kehadiran Don Arturo. Ini bukan waktu yang tepat, jawab Sebastian sambil berdiri. Aku bersama ayahku, Ricardo Velasquez Mahu. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah menjadi topeng keseriusan. Montero, Dewan Direksi bertemu tadi malam. Perilaku Anda tidak dapat diterima. Anda mempermalukan Christina di depan investor kunci. Kontrak merger dengan perusahaan kami ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dan tidak hanya itu, tambah Javier sambil menyilangkan tangan. Beberapa klien menarik akun mereka. Mereka bilang mereka tidak bisa mempercayai seseorang yang emosionalnya tidak stabil. Sebastian merasakan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Tidak stabil. Aku membela orang tuaku dari tindakan kekejaman. Jika itu ketidakstabilan, maka aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia kalian. Christina tertawa pahit. Duniaku sudah tidak ada lagi, Sebastian. Aku memeriksa angka-angkanya pagi ini. Tanpa kontrak Velasquez, perusahaanmu kehilangan 70% pendapatannya. Dalam 3 bulan kamu akan bangkrut. Kalau begitu aku akan bangkrut, jawabnya. Mengejutkan dirinya sendiri dengan ketegasan suaranya. Tetapi aku tidak akan sendirian. Sungguh mengharukan, kata Christina dengan sarkasme. Pengusaha sukses menyerah segalanya demi orang tua lansianya. Hampir puitis. Sayangnya, Marisi tidak membayar hipotek. Don Arturo bangkit dengan susah payah, bersandar pada meja. Suaranya, meskipun lemah, bergema dengan otoritas yang mengejutkan semua orang. Nona, saya tidak tahu Anda orang seperti apa, tetapi saya akan memberitahu Anda sesuatu. Saya telah hidup bertahun-tahun tanpa apapun selain cinta keluarga saya, dan saya telah melihat orang kaya mati sepenuhnya sendirian, dikelilingi oleh kemewahan, tetapi tanpa ada yang menangisi kepergian mereka. Putra saya memilih cinta daripada uang, dan itulah satu-satunya kekayaan sejati yang ada. Keheningan yang mengikuti adalah absolut. Christina memucat, tetapi dengan cepat mengembalikan topeng ketidakpeduliannya. Pidato yang indah, tapi pidato tidak memberi makan. Dia berbalik ke arah Sebastian. Kamu punya waktu 48 jam untuk mempertimbangkan kembali atau kamu kehilangan segalanya. Mereka bertiga pergi meninggalkan jejak parfum mahal dan ancaman terselubung. Sebastian membantu ayahnya duduk lagi, memperhatikan bagaimana dia gemetar karena usaha yang dia lakukan untuk tindakan keberanian kecil itu. Ayah, bukankah seharusnya kamu? Seseorang harus mengatakannya, potong Don Arturo. Wanita itu memiliki racun di hatinya, anakku. Dan apa yang akan kukatakan padamu sebelum mereka datang itu penting. Malam kami tiba, sebelum kami diusir, aku mendengar Christina berbicara di telepon di ruang belajar. Dia pikir kami tertidur di ruang tunggu tempat kepala pelayan meninggalkan kami. Apa yang kamu dengar, Don Arturo? Dia menarik napas dalam-dalam seolah-olah kata-kata itu menyakitinya secara fisik. Dia bilang kepada seseorang bernama Cinta bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, bahwa kamu akan segera harus memilih antara kami dan perusahaanmu, dan bahwa ketika kamu memilih salah, seperti yang dia harapkan, dia akhirnya akan memiliki kendali penuh atas perusahaanmu.
Sebastian merasakan lantai bergerak di bawah kakinya. Itu tidak masuk akal. Christina tidak punya akses ke perusahaan saya. Kami adalah mitra dalam beberapa proyek. Tetapi, anakku, suara Don Arturo patah. Dia juga mengatakan sesuatu yang lain. Dia bilang Monica melakukan pekerjaan yang sempurna dalam memblokir panggilan dari pria tua yang menyebalkan itu. Kamu tidak pernah tahu ayahmu sakit sampai terlambat untuk melakukan apapun agar kamu tidak terlihat seperti penjahat. Dunia Sebastian runtuh seketika. Monica, asistennya yang terpercaya selama 3 tahun, wanita yang mengelola agendanya, menyaring panggilannya, memiliki akses ke semua emailnya. Dialah yang menjadi tangan tak terlihat yang menjauhkannya dari orang tuanya, bahkan ketika mereka sangat membutuhkannya. Mengapa, bisik Sebastian? Mengapa dia melakukan itu? Don Arturo meletakkan tangan gemetar di atas tangannya, karena seseorang memintanya atau membayarnya. Dan kurasa kita berdua tahu siapa. Sebelum Sebastian bisa menjawab, Vicente berlari ke dapur dengan wajah pucat ketakutan. Don Sebastian, Donya Elena jatuh di lantai atas. Dia tidak bisa bangun. Sebastian naik tangga 3 anak tangga sekaligus, jantungnya berdebar di dadanya. Dia menemukan ibunya di lantai lorong, memegang amplop manila dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat dan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ibu, apa yang terjadi? Sebastian berlutut di sampingnya, membantunya duduk bersandar ke dinding. Donya Elena mengangkat amplop itu dengan tangan gemetar. Suaranya keluar seperti bisikan patah. Nak, aku masuk ke studimu mencari buku untuk ayah dan aku menemukan ini. Maafkan aku tidak ingin mengintip, tetapi ketika aku melihat foto-fotonya, aku tidak bisa. Dengan tangan yang kikuk, Sebastian membuka amplop itu. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya pagi itu. Foto-foto. Christina berciuman dengan Javier Velasquez di sebuah hotel. Christina menandatangani dokumen di kantor pengacara dan kontrak pernikahan yang membuatnya kedinginan. Jika terjadi perceraian atau perpisahan, Christina berhak atas 50% dari semua properti dan perusahaan Sebastian Montero. Tetapi apa yang membuatnya benar-benar hancur adalah tanggal kontrak. Itu telah ditandatangani 6 bulan sebelum dia melamarnya. Semuanya adalah jebakan sejak awal. Nak, bisik Donya Elena dengan suara patah karena sakit. Wanita itu tidak pernah mencintaimu. Dia hanya menginginkan uangmu. Dan ketika dia melihat bahwa kami bisa membuatmu menolaknya, dia memutuskan untuk menggunakan cinta kami untuk melawanmu. Dia menjadikan kami senjata untuk menghancurkanmu. Sebastian membantu ibunya berdiri, menopangnya saat dia berpegangan padanya seolah-olah dia adalah satu-satunya hal yang kokoh di dunia yang runtuh. Vicente berlari dengan segelas air, wajahnya mencerminkan kekhawatiran seorang ayah untuk putranya. Don Arturo muncul di lorong terengah-engah karena usaha menaiki tangga. Melihat foto-foto di lantai, ekspresinya menjadi muram dengan campuran kemarahan dan kesedihan. Ayah, kamu harus istirahat. Mohon Sebastian, membimbing kedua orang tuanya ke kamar utama. Aku akan istirahat ketika kamu aman, jawab pria tua itu dengan keras kepala. Nak, dengarkan aku. Wanita itu menyiapkan jebakan untukmu. Tetapi jebakan bekerja 2 arah. Jika dia punya rahasia, kamu bisa menemukannya dan menggunakannya untuk melindungimu. Aku tidak seperti dia, ayah. Aku tidak bermain kotor. Donya Elena mengambil wajah putranya di tangannya, memaksanya untuk menatap matanya. Ini bukan tentang bermain kotor, nak. Ini tentang keadilan, tentang mencegahnya menghancurkan lebih banyak orang, anak jiwaku. Jika ada satu hal yang kupelajari dalam hidupku, itu adalah ini. Keheningan di depan kejahatan adalah keterlibatan. Kamu tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Sebastian memandang orang tuanya yang rapuh, tua, sakit, namun lebih kuat daripada dirinya sendiri. Karena mereka mengerti sesuatu yang dia lupakan dalam karirnya menuju kesuksesan, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan atau uang, tetapi dari integritas dan cinta. Baiklah, katanya akhirnya. Tetapi kita akan melakukannya dengan benar, tanpa balas dendam, hanya benar. Malam itu, saat orang tuanya tidur di kamar utama, Sebastian duduk di studinya bersama Vicente. Pria tua itu telah menjadi saksi bisu dari seluruh cerita, mengamati dari bayang-bayang saat putra yang dia bantu besarkan tersesat dalam dunia ambisi dan pengkhianatan. Vicente, aku butuh bantuanmu. Aku perlu tahu semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, setiap detail penting. Pria itu mengangguk perlahan, mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya. Ada sesuatu yang lain yang tidak diceritakan Don Arturo padamu, Tuan. Malam kami tiba, aku mendengar Nona Christina berbicara dengan seseorang selain orang yang dia panggil cinta,
seorang pria. Dia bilang kamu adalah hambatan terakhir untuk sesuatu yang besar, bahwa begitu kamu terkendali atau disingkirkan, proyek yang sebenarnya bisa dimulai. Proyek nyata. Proyek apa? Vicente menyerahkan kertas terlipat itu. Aku mencatat nama yang dia sebutkan, sesuatu tentang investasi di Amerika Selatan. Operasi kupu-kupu, dia menyebutnya. Dia bilang dengan tanda tanganmu atau tanpa itu, uang itu akan keluar dari negara sebelum akhir tahun. Sebastian merasakan darahnya membeku. Operasi kupu-kupu, dia mengenali nama itu dari dokumen yang diminta Christina untuk ditandatanganinya beberapa minggu yang lalu, mengatakan kepadanya bahwa itu hanya ekspansi perusahaan rutin. Dokumen yang dia tanda tangani tanpa memeriksanya, percaya sepenuhnya pada wanita yang dia yakini cintai. Apa yang sebenarnya dia tanda tangani, dan apa lagi yang direncanakan Christina dengan uangnya, namanya, perusahaannya? Sebastian bangkit dan berjalan ke jendela, mengamati malam berbintang. Di suatu tempat di kota itu, Christina percaya dia telah mengalahkannya, bahwa dia telah mengisolasinya, menghancurkannya. Dia tidak tahu bahwa satu-satunya hal yang dia capai adalah membangunkannya. Vicente, kata Sebastian tanpa berbalik, besok kita pergi ke kantor, kamu, aku, dan seorang pengacara yang lebih pintar dari mereka semua. Saatnya untuk mencari tahu apa sebenarnya operasi kupu-kupu dan siapa lagi yang terlibat. Ya Tuan, dan Vicente, terima kasih karena tidak pernah menyerah pada orang tuaku, karena terus mencoba menghubungiku bahkan ketika sepertinya aku telah melupakan kalian sepenuhnya. Pria tua itu tersenyum sedih. Seorang ayah tidak pernah menyerah pada anak-anaknya, Don Sebastian. Dan meskipun aku bukan ayah kandungmu, aku melihatmu tumbuh. Bagiku, kamu akan selalu menjadi anak yang berlari, tanpa alas kaki, di halaman mengejar ayam. Anak-anak, meskipun tersesat, selalu dapat menemukan jalan pulang. Sebastian merasakan air mata membakar matanya lagi. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun tembok di sekitar hatinya, percaya bahwa kekerasan adalah kekuatan, bahwa ketidakpedulian adalah kekuasaan. Tetapi dalam 3 hari, orang tuanya dan Vicente telah mengajarinya lebih banyak tentang kekuatan sejati daripada semua tahun kesuksesan bisnisnya. Sekarang hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah dia akan sampai tepat waktu untuk menyelamatkan apa yang sedang dihancurkan Christina? Dan yang lebih penting, apakah dia akan menemukan kebenaran sebelum terlambat untuk ayahnya? Karena saat Sebastian merencanakan langkah selanjutnya, di lantai atas, Don Arturo tercekik saat bernapas, menekan sapu tangan ke mulutnya sementara istrinya tidur di sampingnya, tanpa mengetahui bahwa waktu suaminya berlalu jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan putranya. Hidup memiliki cara misterius untuk mendorong orang menuju kebenaran, dan terkadang kebenaran itu datang tepat saat waktu hampir habis. Pagi berikutnya, matahari terbit dengan keheningan aneh di rumah mewah itu. Sebastian bangun di sofa di studinya, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang telah dia periksa hingga fajar. Setiap kertas yang dia temukan tentang operasi kupu-kupu terasa seperti menemukan tikaman lain di punggungnya. Transfer yang diotorisasi dengan tanda tangannya, rekening di surga pajak, investasi hantu di perusahaan yang bahkan tidak ada. Christina tidak hanya berencana mencurinya, dia berencana menghancurkannya sepenuhnya. Aroma kopi segar membawanya keluar dari pikirannya. Dia mengikuti bau itu sampai ke dapur dan apa yang dilihatnya membuatnya membeku di pintu. Donya Elena berada di depan kompor membuat tortilla buatan tangan, seperti yang biasa dia lakukan di rumah sederhana tempat Sebastian tumbuh. Tangannya yang keriput bekerja dengan adonan, dengan gerakan yang berbicara tentang praktik puluhan tahun. Di pagi hari, bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan keluarganya. Vicente duduk di meja mengupas jeruk untuk membuat jus segar, dan Don Arturo mengamati istrinya dengan senyum yang mencampurkan cinta dan nostalgia. "Ibu," bisik Sebastian dari pintu, "kamu tidak perlu melakukan ini." Donya Elena berbalik menyeka tangannya di celemek yang dia temukan di laci yang terlupakan. "Oh, anakku." Seorang ibu selalu merawat anak-anaknya, tidak peduli apakah mereka berada di rumah bata atau di istana. Cinta disajikan di piring, dimasak dengan hati. Sebastian merasakan air mata mengancam akan keluar lagi. Dia mendekat dan memeluk ibunya dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahunya seperti saat dia masih kecil, dan dunia terasa terlalu besar baginya. "Maafkan aku, Ibu, untuk semua sarapan yang tidak ada bersamamu, untuk semua pagi yang kamu habiskan sendirian menunggu aku menelepon." Donya Elena berbalik dan mengambil wajah putranya di tangannya yang penuh tepung. "Anak jiwaku, masa lalu sudah berlalu.
Yang penting adalah sekarang, dan sekarang kamu di sini bersamaku, bersama ayahmu. Itu satu-satunya yang kubutuhkan sebelum kamu mengatakan itu, potong Sebastian, suaranya patah. Ayah akan baik-baik saja. Kita akan menemukan dokter terbaik. Don Arturo batuk dengan lembut dari meja dan sesaat, Sebastian memperhatikan bagaimana ayahnya diam-diam membawa sapu tangan ke mulutnya. Ada sesuatu dalam gerakan itu yang membuatnya merinding, tetapi sebelum dia bisa bertanya, Vicente berbicara. Don Sebastian, adakah sesuatu yang harus kamu ketahui? Tadi malam, setelah kamu tertidur di studi, aku menerima panggilan. Itu Monica, asistenmu. Sebastian merasakan semua ototnya tegang. Monica meneleponmu. Mengapa? Vicente bertukar pandang dengan Don Arturo sebelum menjawab. Dia bilang dia perlu berbicara denganmu segera, bahwa dia punya informasi tentang Nona Cristina yang dapat membantumu, tetapi dia tidak bisa melakukannya di telepon, bahwa dia takut dia sedang diawasi. Itu jebakan, kata Sebastian segera. Monica bekerja dengan Cristina untuk menjauhkan aku dari kalian. Mungkin, suara Don Arturo lemah tetapi tegas, atau mungkin dia menyadari bahwa dia berada di pihak yang salah. Anakku, orang bisa berubah. Terkadang ketika mereka melihat konsekuensi dari tindakan mereka, mereka terbangun. Donya Elena meletakkan sepiring tortilla panas di depan Sebastian bersama kacang goreng yang berbau persis seperti masa kecilnya. Dia duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. Ketika kamu masih kecil, nak, ada tetangga yang membuat hidup kita sulit. Namanya Donya Refugio. Dia mengkritik kami karena kami miskin. Karena ayahmu bekerja dengan tangannya. Dia bilang kamu tidak akan pernah berhasil karena kamu berasal dari ketiadaan. Sebastian mendengarkan sambil menggigit tortilla yang terasa seperti semua kenangan yang telah dia coba kubur. Suatu hari, lanjut ibunya, putra Donya Refugio mengalami kecelakaan mengerikan. Mereka membutuhkan uang untuk rumah sakit, tetapi dia telah bertengkar dengan semua orang di lingkungan itu. Tidak ada yang mau membantunya. Dan tahukah kamu siapa yang pergi ke rumahnya dengan semua uang yang kami tabung? Ayah, bisik Sebastian menatap ayahnya. Don Arturo mengangguk. Aku memberinya semua yang kami miliki. Karena rasa sakit seorang ayah adalah rasa sakit semua ayah. Dan menyimpan dendam seperti minum racun, berharap orang lain mati. Donya Refugio menangis di pelukanku hari itu, dan sejak itu dia menjadi yang pertama membela keluarga kami ketika orang lain berbicara buruk. Orang bisa berubah, nak, ulang Donya Elena. Jika Monica ingin berbicara, mungkin kamu harus mendengarkan. Tetapi dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati. Sebastian menyelesaikan sarapannya dalam keheningan, merasakan beban keputusan. Akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Monica. Dia menjawab pada dering pertama. Suaranya terdengar ketakutan. Tuan Montero, terima kasih telah menelepon. Saya perlu bertemu Anda. Ada hal-hal yang tidak Anda ketahui, hal-hal mengerikan yang direncanakan Nona Salazar. Mengapa aku harus mempercayaimu, Monica? Kamu memblokir panggilan ayahku. Kamu menjauhkan aku darinya ketika dia paling membutuhkanku. Ada keheningan panjang. Ketika Monica berbicara lagi, dia menangis karena saya dibayar banyak uang untuk melakukannya. Dan saya membutuhkan uang itu untuk operasi saudara perempuan saya, tetapi kemudian saya melihat orang tuamu di salju malam itu. Saya melihat mereka gemetar kedinginan. Dan saya menyadari bahwa saya telah menjadi tipe orang yang selalu saya bersumpah tidak akan menjadi. Sebastian menutup matanya, merasakan campuran kemarahan dan sesuatu yang bisa jadi belas kasihan. Di mana kamu ingin kita bertemu? Di kafe Taman jam 2. Tapi datanglah sendiri, Tuan Montero. Jika Cristina tahu aku berbicara denganmu, suaranya patah. Aku tidak tahu apa yang mampu dia lakukan. Panggilan berakhir. Sebastian menatap orang tuanya dan Vicente, mencari di wajah mereka tanda apa yang harus dilakukan. Pergilah, anakku, kata Don Arturo, tetapi bawa Vicente bersamamu. Biarkan dia tetap dekat mengawasi, dan jika ada yang terasa salah, segera keluar dari sana. Jam sampai jam 2 siang berlalu seperti berabad-abad. Sebastian mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memeriksa lebih banyak dokumen, tetapi pikirannya terus berputar. Bagaimana jika itu jebakan? Dan bagaimana jika Cristina menggunakan Monica untuk menyergapnya? Tetapi ada juga kemungkinan bahwa Monica benar-benar memiliki informasi yang dapat membantunya, informasi yang dapat melindungi orang tuanya dan menyelamatkan sisa perusahaannya. Pada jam 2 tepat, Sebastian masuk ke kafe Taman. Itu adalah tempat kecil, jauh dari pusat kota.
Jenis tempat di mana orang-orang dari lingkaran sosial lamanya tidak akan pernah menginjakkan kaki. Monica duduk di meja belakang mengenakan kacamata hitam meskipun berada di dalam. Dia tampak telah menua 10 tahun dalam seminggu. Tuan Montero, katanya ketika dia duduk. Terima kasih sudah datang. Kamu punya waktu 5 menit, jawab Sebastian dengan dingin. Dan sebaiknya katakan yang sebenarnya. Monica melepas kacamatanya. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Operasi kupu-kupu bukan hanya penipuan keuangan Tuan, ini jauh lebih buruk. Christina menggunakan perusahaanmu sebagai kedok untuk mencuci uang dari organisasi kriminal Amerika Selatan. Tanda tangan yang kamu berikan pada dokumen-dokumen itu membuatmu menjadi kaki tangan hukum atas segalanya. Sebastian merasakan dunia berhenti. Itu tidak mungkin. Aku memeriksanya. Dia berhenti, menyadari kebenaran. Tidak, aku tidak memeriksa apapun. Aku percaya padanya sepenuhnya. Ada lagi. Monica mengeluarkan USB drive dari tasnya. Di sini ada semua bukti, email, transfer, percakapan terekam. Semua yang kamu butuhkan untuk membuktikan bahwa kamu telah ditipu. Tetapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu tentang ayahmu. Jantung Sebastian berhenti. Apa tentang ayahku? Monica menelan ludah, tangannya gemetar. Christina menyelidiki riwayat medismu berbulan-bulan yang lalu. Dia tahu sejak awal bahwa Don Arturo sakit dan dia menggunakannya. Dia merencanakan segalanya agar kamu menemukan kebenaran pada saat yang paling buruk ketika ayahmu sangat lemah sehingga suaranya patah. Ketika sudah terlambat untuk melakukan apapun selain merasa bersalah. Sebastian bangkit tiba-tiba, menjatuhkan kursi. Kemarahan yang dia rasakan seperti api cair di nadinya. Itu. Ada lagi, potong Monica. Ayahmu membutuhkan perawatan eksperimental yang mahal, sangat mahal. Dan Christina memastikan untuk membekukan semua rekening utamamu. Tanpa kontrak Velasquez, kamu tidak punya likuiditas untuk membayarnya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Karena akulah yang mengelola jadwal keuanganmu, Tuan Montero. Aku melihat semuanya, mendengar semuanya, dan aku diam karena aku dibayar untuk melakukannya. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Tetapi aku tidak bisa terus hidup dengan ini. Saudaraku selamat berkat uang yang mereka berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa menikmati hidupku, mengetahui bahwa aku membantu menghancurkan hidupmu? Sebastian mengambil USB drive dengan tangan gemetar. Di perangkat kecil itu ada seluruh kebenaran. Seluruh pengkhianatan terdokumentasi, semua yang dia butuhkan untuk menghentikan Christina, tetapi juga kebenaran yang paling menyakitkan, bahwa dia telah kehilangan tahun-tahun berharga bersama ayahnya, mengejar kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan. Dan sekarang, ketika dia akhirnya membuka matanya, waktu hampir habis. Ada sesuatu yang lain yang harus kamu ketahui, kata Monica pelan. Javier Velasquez bukanlah kekasih Christina, dia adalah mitranya. Kekasih sebenarnya adalah seseorang yang jauh lebih dekat denganmu, seseorang yang kamu percayai sepenuhnya. Siapa? Sebelum Monica bisa menjawab, pintu kafe terbuka dengan keras. 3 pria masuk, wajah mereka sebagian tersembunyi oleh topi. Monica memucat. Lari, teriaknya. Itu jebakan. Mereka mengikutiku. Sebastian bereaksi naluriah, meraih lengan Monica dan berlari ke pintu belakang. Vicente muncul entah dari mana, menghalangi salah satu pria dengan tubuhnya. Ketiganya keluar ke gang berlarian sambil mendengar teriakan di belakang mereka. Mereka tidak berhenti sampai mencapai mobil Vicente, menyala dengan ban berdecit. Sebastian melihat ke belakang. Jantungnya berdebar seperti jenderang perang. Orang-orang itu tidak mengikuti mereka, tetapi pesannya jelas. Christina tahu bahwa Monica telah berbicara, dan tidak akan membiarkan informasi itu sampai ke tempat yang dapat membahayakannya. Ketika mereka tiba di rumah mewah, Don Arturo dan Doña Elena menunggu mereka di pintu, wajah mereka pucat karena khawatir. Sebastian memeluk orang tuanya erat-erat, merasakan mereka gemetar di lengannya. Aku baik-baik saja, Ayah. Kami baik-baik saja, tetapi itu tidak benar. Tidak ada yang baik-baik saja. Dia memiliki bukti untuk menghancurkan Christina. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan berhenti. Dan yang paling menakutkan adalah dia masih belum tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Siapa yang telah dekat dengannya sepanjang waktu ini, tersenyum di wajahnya sambil menusuknya dari belakang. Malam itu, saat semua orang tidur, Sebastian duduk di samping tempat tidur ayahnya. Don Arturo bernapas dengan susah payah. Setiap tarikan napas adalah usaha yang terlihat. Sebastian mengambil tangannya, merasakan dingin dan rapuh. Ayah, aku akan memperbaikinya. Aku janji. Aku akan mendapatkan perawatan itu. Aku akan menyelamatkanmu. Don Arturo perlahan membuka matanya.
Dia tersenyum dengan senyum lelah itu, tetapi penuh cinta yang hanya bisa diberikan seorang ayah. Kamu sudah menyelamatkanku, anakku. Ketika kamu membiarkanku masuk ke rumahmu, ketika kamu memilih cinta daripada uang. Kamu sudah memberiku semua yang kubutuhkan. Jangan katakan itu, tangis Sebastian. Masih ada waktu, selalu ada waktu. Tetapi di lubuk hatinya, Sebastian tahu kebenaran. Waktu adalah satu-satunya musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dan musuh itu menang. Minggu-minggu setelah kejatuhan Christina dan Rodrigo adalah yang paling intens dalam hidup Sebastian. Para media meliput skandal itu tanpa henti. Seorang pengusaha korup dan kaki tangannya mengkhianati seorang pria yang hanya percaya pada orang yang salah. Tetapi Sebastian hampir tidak memperhatikan berita. Seluruh dunianya telah menyusut menjadi sebuah ruangan di lantai 2 rumah mewahnya, di mana Don Arturo berjuang setiap hari untuk bernapas sedikit lebih lama. Dengan rekening yang dicairkan dan aset yang dipulihkan, Sebastian mempekerjakan spesialis terbaik di negara itu. Dr. Mendoza, seorang ahli kardiologi yang diakui secara internasional, mengevaluasi Don Arturo dan mengkonfirmasi apa yang ditakutkan semua orang. Perawatan eksperimental dapat memberinya beberapa bulan lagi, mungkin setahun, jika mereka beruntung, tetapi itu bukan obat, hanya waktu pinjaman. Berapa biayanya? Tanya Sebastian tanpa ragu. Tuan Montero, kita berbicara tentang $500,000 dan tanpa jaminan. Aku tidak peduli, lakukan apapun yang diperlukan. Tetapi ketika Dr. Mendoza pergi, justru Don Arturo yang memegang tangan putranya. Tidak, anakku. Sebastian menatapnya tidak mengerti. Apa maksudmu tidak, ayah? Perawatan ini bisa menyelamatkanmu. Ini bisa memberiku waktu, koreksi Don Arturo pelan. Waktu di rumah sakit yang terhubung ke mesin. Merasa sakit setiap hari. Itu bukan waktu yang kuinginkan, nak. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Sebastian merasakan air mata membakar matanya. Apakah kamu ingin aku tetap di sini melihatmu mati tanpa melakukan apapun? Don Arturo tersenyum dengan senyum yang Sebastian cintai sepanjang hidupnya. Aku ingin kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang lebih baik. Aku ingin menghabiskan hari-hari terakhirku di sini, di rumah ini, bersama istrimu dan putramu, tanpa rasa sakit, tanpa mesin, hanya cinta. Dan aku ingin kamu tahu ketika aku pergi, bahwa aku adalah orang terkaya di dunia, karena aku memiliki semua yang benar-benar penting. Donya Elena, yang telah mendengarkan dari pintu, masuk menangis dan memeluk suaminya. Oh, pria tua bodoh, selalu begitu keras kepala. Itulah mengapa kamu jatuh cinta padaku, ledek Don Arturo. Dan sesaat Sebastian melihat pada orang tuanya sebagai orang muda yang bertemu puluhan tahun yang lalu, ketika hidup sulit, tetapi cinta sudah cukup. Sebastian menerima keputusan ayahnya meskipun itu memilukan. Dia mempekerjakan perawat spesialis perawatan paliatif untuk memastikan Don Arturo tidak merasa sakit. Dia mengubah kamar utama menjadi ruang yang penuh cahaya, dengan jendela terbuka yang membiarkan masuk sinar matahari dan kicauan burung. Dia membawa foto-foto seumur hidup keluarga. Don Arturo, muda dengan overall tukang batu. Donya Elena menjahit di samping lampu minyak. Sebastian saat kecil mengejar ayam di halaman rumah sederhananya. Vicente pindah ke kamar tamu untuk dekat kapan pun mereka membutuhkannya. Monica, yang telah bersaksi melawan Christina dan Rodrigo, datang 2 kali seminggu untuk membawa bunga segar dan berbagi kopi dengan Donya Elena. Dia kehilangan pekerjaannya, tetapi menemukan sesuatu yang lebih berharga, penebusan dan keluarga improvisasi yang telah memaafkannya, ketika bahkan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Suatu sore, saat Sebastian membaca buku favorit ayahnya, Don Quixote de la Mancha, Don Arturo memotongnya. Anakku, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan untukku. Apapun, ayah. Cari di koper tuaku, yang kubawa malam itu. Ada amplop kuning di bagian bawah. Sebastian menemukan amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dengan tulisan tangan gemetar ayahnya dan potongan koran tua. Potongan itu berasal dari lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu menunjukkan seorang tukang batu muda menerima pengakuan karena telah menyelamatkan seorang anak dari reruntuhan di sebuah proyek konstruksi. Itu kamu, ayah, bisik Sebastian, mengenali wajah muda Don Arturo dalam foto yang buram. Hari itu aku hampir mati, kata Don Arturo. Sebuah dinding runtuh dan seorang anak terjebak. Semua orang lari untuk menyelamatkan diri, tetapi aku mendengar tangisannya. Aku masuk dan mengeluarkannya tepat sebelum semuanya runtuh. Aku patah 3 tulang rusuk, tetapi anak itu hidup. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku ini? Karena aku tidak melakukannya untuk pengakuan, anakku. Aku melakukannya karena itu benar. Dan itulah warisan yang ingin kutinggalkan untukmu.
Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki atau seberapa tinggi kekuasaanmu, satu-satunya hal yang penting adalah apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihatmu. Bagaimana kamu memperlakukan mereka yang tidak bisa memberimu apa-apa sebagai imbalan. Sebastian memeluk ayahnya, merasakan betapa rapuhnya tubuhnya, tetapi juga betapa besarnya jiwanya. Sekarang baca suratnya, kata Don Arturo. Sebastian membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Anakku, jika kamu membaca ini, berarti waktuku hampir habis dan tidak apa-apa. Aku telah menjalani hidup yang penuh cinta dan tujuan. Aku bekerja dengan tangan ini sampai berdarah, tetapi aku tidak pernah merasa miskin karena aku memiliki ibumu dan aku memiliki kamu. Aku tidak menulis ini agar kamu merasa bersalah. Orang tua memaafkan, bahkan sebelum ada yang perlu dimaafkan. Aku menulis untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah anak yang berbagi rotinya dengan anak-anak lain yang memiliki lebih sedikit. Pemuda yang belajar di bawah cahaya jalan karena kita tidak punya listrik, tetapi tidak pernah mengeluh. Pria yang membangun kerajaan, tetapi ketika dia harus memilih, dia memilih cinta. Itulah anakku. Bukan dia yang tersesat di jalan, tetapi dia yang menemukan jalan pulang. Aku memintamu 3 hal. 1. Jaga ibumu. Dia adalah hatiku yang berjalan di dunia. 2. Jangan menyimpan dendam terhadap mereka yang mengkhianatimu. Pengampunan bukanlah untuk mereka, itu untukmu, agar kamu bisa hidup dalam damai. 3. Gunakan kesuksesanmu untuk membantu orang lain, terutama mereka yang seperti kita bekerja keras, tetapi membutuhkan kesempatan. Aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan, dan aku akan bersamamu selalu dalam setiap keputusan baik yang kamu buat, dalam setiap tindakan kebaikan yang kamu lakukan. Ayahmu yang memujamu, Arturo. Sebastian selesai membaca dengan wajah basah oleh air mata. Donya Elena masuk dan bergabung dalam pelukan itu. Ketiganya membentuk lingkaran cinta yang tidak dapat dihancurkan oleh pengkhianatan apapun. Hari-hari berubah menjadi rutinitas yang berharga. Sarapan yang disiapkan oleh Donya Elena dengan resep yang telah dia sempurnakan selama puluhan tahun. Sore hari, di mana Vicente menceritakan kisah-kisah tentang saat Sebastian masih kecil dan dia mendapat masalah mengejar ayam. Malam hari di mana mereka bertiga duduk bersama, terkadang berbicara, terkadang dalam keheningan, hanya menikmati kebersamaan. Sebastian menggunakan kekayaannya yang pulih untuk menciptakan Yayasan Arturo dan Elena Montero yang didedikasikan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak pekerja rendahan yang ingin belajar. Penerima pertama adalah putri seorang pembantu rumah tangga. Yang kedua adalah putra seorang tukang batu. Monica menjadi direktur yayasan, menemukan dalam pekerjaan itu penebusan yang sangat dia cari. Setiap kali dia memberikan beasiswa, dia memikirkan panggilan yang dia blokir dan rasa sakit yang dia sebabkan. Dan setiap kali dia memperbarui komitmennya untuk berbuat baik. Suatu pagi, beberapa minggu kemudian, Sebastian bangun dan tahu bahwa sesuatu telah berubah. Keheningan di rumah berbeda, lebih berat. Dia naik tangga dengan jantung di tenggorokannya. Don Arturo berada di tempat tidur dengan Donya Elena berbaring di sampingnya, memegang tangannya. Vicente duduk di kursi di dekatnya, air mata dia mengalir di wajahnya yang lecet. "Anakku," bisik Don Arturo, ketika Sebastian masuk. "Kemarilah, duduklah." Sebastian berlutut di samping tempat tidur, mengambil tangan ayahnya yang lain. "Ayah, dokter bilang dia akan datang hari ini. Kita bisa menyesuaikan perawatanmu. Aku tidak perlu perawatan lagi, nak." Don Arturo tersenyum dengan kedamaian. "Sudah waktunya dan aku siap." "Tidak," tangis Sebastian. "Kamu tidak bisa pergi. Masih banyak yang ingin kulakukan bersamamu. Kamu telah memberiku lebih dari yang pernah kubayangkan, anakku. Hari-hari terakhir ini bersamamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Aku pergi dengan bahagia, aku pergi dengan utuh." Don Arturo menatap istrinya, mengelus wajahnya dengan jari-jari yang sekarang hampir tidak memiliki kekuatan. "Elena cinta hidupku, terima kasih untuk setiap hari, untuk setiap pengorbanan, karena memberiku hadiah terbaik yang bisa diterima seorang pria. Seorang putra yang luar biasa. Kita akan segera bertemu, orang tua. Kami akan menunggu di atas sana," tangis Donya Elena. "Jangan terlalu lama menungguiku di atas sana." Don Arturo tersenyum dan menutup matanya. Napasnya menjadi lebih lambat, lebih tenang, dan kemudian, dengan keluarganya mengelilinginya, dengan sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi wajahnya yang damai, Don Arturo Montero pergi. Tidak ada drama, tidak ada rasa sakit, hanya hembusan napas terakhir yang lembut, seperti desahan lega, seolah-olah akhirnya dia bisa beristirahat setelah seumur hidup kerja keras dan cinta tanpa syarat. Sebastian terisak-isak memegang tangan ayahnya,
merasakan panasnya perlahan menghilang. Donya Elena mencium kening suaminya sekali lagi, membisikkan kata-kata cinta yang hanya dia dan dia yang mengerti. Vicente berdoa dalam hati, berterima kasih kepada kehidupan karena telah memungkinkannya mengenal pria yang begitu mulia. Pemakaman itu sederhana, tetapi penuh cinta. Tidak ada kerumunan pengusaha atau kemegahan perusahaan. Hanya orang-orang yang benar-benar mengenal Don Arturo, tetangga dari lingkungan lamanya, rekan kerja, keluarga yang telah dia bantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selama kebaktian, Sebastian berbicara dengan suara patah tetapi tegas. Ayahku mengajariku bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari rekening bank, tetapi dari kehidupan yang tersentuh, bukan dari properti yang terakumulasi, tetapi dari cinta yang dibagi. Aku menghabiskan bertahun-tahun mengejar ilusi kebesaran dan hampir kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar membuatku hebat, cinta keluargaku. Tetapi ayahku memberiku sesuatu yang lebih berharga daripada waktu. Dia memberiku kesempatan kedua. Dia menunjukkan kepadaku bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk memilih cinta daripada kebanggaan, keluarga daripada ambisi yang nyata. Dan meskipun hari ini hatiku hancur, hatiku juga penuh, karena aku mendapat hak istimewa menjadi putra Arturo Montero, seorang pria yang tidak pernah memiliki banyak, tetapi memberikan segalanya. Setelah pemakaman, hidup terus berubah. Donya Elena pindah permanen ke rumah mewah itu, mengisi setiap sudut dengan cinta yang hanya bisa diberikan seorang ibu. Dia memasak untuk Sebastian, memarahinya ketika dia bekerja terlalu keras, dan sedikit demi sedikit mengubah rumah yang dingin itu menjadi rumah yang sesungguhnya. Vicente secara resmi menjadi administrator properti, tetapi lebih dari itu, dia adalah kakek yang Sebastian tidak pernah miliki. Bersama-sama mereka membangun kandang ayam kecil di kebun belakang. Sebagai penghormatan kepada masa lalu, Monica terus mengelola yayasan dengan semangat yang diperbarui. Setiap beasiswa yang diberikan adalah satu langkah lagi menuju penebusan, dan meskipun dia tidak akan pernah sepenuhnya memaafkan apa yang telah dia lakukan, dia belajar untuk hidup dengannya sambil berbuat baik. Cristina dan Rodrigo dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena penipuan dan pencucian uang. Sebastian tidak menghadiri pembacaan hukuman. Itu tidak penting lagi. Dia telah belajar bahwa balas dendam tidak membawa kedamaian, hanya lebih banyak kepahitan. 1 tahun setelah kepergian Don Arturo, Sebastian berada di kebun melihat ibunya menyiram bunga ketika Vicente mendekat dengan sebuah kotak tua. Don Sebastian, aku menemukan ini saat membersihkan kamar tempat tidur ayahmu. Kurasa dia ingin aku menyimpannya. Itu adalah kotak alat Don Arturo. Alat yang sama yang dia gunakan untuk membangun rumah, mengangkat dinding, memberi makan keluarganya. Di dalamnya ada catatan terakhir. Nak, alat-alat ini membangun penghidupan kita. Sekarang bangunlah sesuatu yang lebih besar, warisan kebaikan. Aku mencintaimu, ayah. Sebastian memeluk kotak itu ke dadanya, merasakan kehadiran ayahnya, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Dan dalam arti tertentu, dia tidak pergi. Itu ada dalam setiap keputusan yang benar, yang dibuat Sebastian. Dalam setiap tindakan kebaikan, dalam setiap momen di mana dia memilih cinta daripada uang. Malam itu, Sebastian duduk bersama ibunya di teras. Donya Elena merajut syal sementara bintang-bintang mulai muncul di langit. Ibu, menurutmu ayah akan bangga padaku? Donya Elena berhenti merajut dan mengambil tangan putranya. Nak, ayahmu selalu bangga padamu, bahkan ketika kamu tersesat, karena dia tahu kamu pada akhirnya akan menemukan jalan kembali. Dan kamu menemukannya. Anak jiwaku, kamu menemukannya. Sebastian melihat ke langit berbintang, merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Dia telah kehilangan kekayaan, mendapatkan kekayaan lain, kehilangan teman-teman yang ternyata adalah musuh, dan mendapatkan kembali keluarga yang selalu ada menunggunya. Dan di suatu tempat di balik bintang-bintang, dia yakin bahwa Don Arturo tersenyum karena putranya akhirnya belajar pelajaran terpenting, bahwa cinta adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat diambil siapapun darimu, satu-satunya warisan yang benar-benar berharga untuk ditinggalkan. Angin bertiup lembut, menggerakkan bunga-bunga yang sangat dirawat oleh Donya Elena, dan dalam bisikan angin itu, Sebastian bersumpah dia bisa mendengar suara ayahnya. Bagus sekali anakku, bagus sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sebastian tahu dengan pasti bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena dia telah belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah mencapai puncak dan sendirian, tetapi mencapai dengan orang-orang yang kamu cintai, dan membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari dirimu sendiri. Dia telah kehilangan waktu,
Dia telah kehilangan uang, dia telah kehilangan ayahnya, tetapi dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia telah menemukan jalan pulang, dan pada akhirnya, itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting.